worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Saat indah. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku kekudusanmu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Saat indah kita berhadapan dengan Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Haleluya.
Kita nikmati saat-saat indah ini. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa wajahku, bawa wajahku, berat dalam peluk.
melaksanakan waktu-waktu ke depan ini dengan sangat-sangat baik. Kita rasakan keindahan ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Rasakan hadiratnya, rasakan jamahannya. Mari berdoa, menyembah. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hati kami Tuhan. Dengan sukacita surgawimu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bisa berdiri pelan-pelan. Kita masuk ke penyembahan Tuhan yang lebih dalam lagi. Kita bangkit berdiri semua. Mari kita angkat tangan kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan. Saat indah bersama Tuhan, saat indah bersama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kini kami siap untuk memuji Engkau lebih dahsyat lagi daripada hari-hari yang kemarin Yesus. Semua yang percaya bersama saya dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus.
sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus Kristus. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersungguh. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Mari angkat tangan kita ke atas tinggi-tinggi. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasihnya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Yesus, terpujilah Tuhan. Terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan. Terpujilah Yesus. Siap-siap katakan sebab Dia baik. Baik. Dia sungguh baik, Amin. kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sementara kami akan memberikan persembahan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari persiapkan persembahan kita. Kita sama-sama angkat persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami angkat persembahan kami Tuhan, apa yang telah kami persiapkan Tuhan pada pagi ini Bapa. Semua pemeliharaan-Mu, semua berkat-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami mau memberinya dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa, kami persembahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan berjalan 2 kali, yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk diakonia. Dan tidak lupa terus kami mengingatkan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang mungkin ingin memberikan persembahan ataupun perpuluhan secara melalui transfer, bisa melalui transfer ke rekening gereja yang sudah tertera di semua medsos gereja, dan juga ada di kursi-kursi tersebut untuk QR code dan juga bantuan-bantuannya yang lainnya. Dan tidak lupa mengingatkan setiap kali memberikan perpuluhan ataupun persembahan dan lain-lain melalui transfer, bisa mengingat-ingat kode ya. Kodenya melebihi beberapa rupiah untuk 01 dan seterusnya, ada artinya semua. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut melalui media sosial gereja, dan juga bertanya juga kalau mungkin kurang jelas kepada pelayan-pelayan gereja. Dan juga mengingatkan bagi Bapak, Ibu, Saudara semuanya yang mungkin saat ini sedang memiliki beban pergumulan dan lain sebagainya, persoalan, dan membutuhkan bantuan doa. Tim doa gereja siap untuk membantu Bapak Ibu berdoa bersama-sama, dan boleh Bapak Ibu melampirkan pokok-pokok doa yang ingin didoakan melalui QR code yang sudah disediakan.
Tidak lupa juga untuk mengingatkan Bapak Ibu bahwa kita selalu ada doa malam ya, bersama-sama melalui online pukul 9. Mari meluangkan waktunya untuk sama-sama kita berdoa bersama sebelum kita beristirahat di malam hari. Dan juga untuk ibadah Rabu, ibadah doa malam Rabu, mari dihadiri pukul 7 malam di hall gereja, dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Leri. Dan ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Gembala. Ya, mari kita siapkan hati kita prepare hati kita untuk kita bisa menerima firman-firman Tuhan yang diberikan pada hari ini, sehingga menjadi kebenaran baru bagi hidup kita. Thank you Jesus. Thank you Jesus. We worship you Jesus. Mempesona diriku, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mempesona Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona Tuhan, kuasa-Mu menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yes Jesus, kasih-Mu ya Tuhan. Saya undang semua jemaat untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah. Saya undang hambanya yang bertugas untuk bisa maju ke depan. Panjang umur hidupku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, haleluya. Pelan-pelan.
sepanjang umur hidup kami Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami dan tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami menyadari arti kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia Tuhan, dan kesetiaan-Mu Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Karena Engkau yang setia dan Engkau membuktikan kesetiaan-Mu dengan darah-Mu yang tercurah untuk memberikan kekekalan hidup kekal bagi kami. Dan Kau memberikan kasih yang berlimpah dalam hidup kami untuk menjadikan kami milik kepunyaan-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Biarlah memenuhi hati kami sehingga kami menyadari arti kehadiran-Mu, menyadari bahwa Engkau selalu hadir, Jehovah Shammah yang selalu hadir dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tutup bungkus ibadah pagi hari ini oleh kuasa darah Yesus. Roh Kudus, Engkau yang bekerja di hati kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menjamah kami. Kami yang datang dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami pulang, kami dipuaskan. Kami mendapatkan terobosan, kami mendapatkan kesembuhan. Kami mendapatkan pemulihan, kami mendapatkan jawaban yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman-Mu diberitakan, hati kami terbuka menjadi tanah yang subur. Sehingga saat benih firman ditaburkan, bertumbuh-tumbuh dengan luar biasa. 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk keuntungan bagi diri kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Ya Bapak, Pak David izin ke pelayanan ke Blitar. Seperti biasa tadi malam berangkat jam 2 pagi. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau ngobrol sedikit tentang makanan suki. Siapa yang pernah makan suki? Suki itu apa ya? Ya, suki makanan tradisional Jepang ya. Makanan tradisional Jepang yang isinya itu berupa ada sayur-sayur, ada jamur, ada daging dan macam-macam. Lalu dimasak, direbus jadi satu. Dimakan anget-anget dengan berbagai bumbu kecap-kecap dan saus-saus. Aduh enak judulnya ya. Jam segini jamnya lapar. Ya, saya berdoa kita semua tetap kuat ya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau suki itu bisa membuat kita menjadi makan tuh jadi seger ya. Dimakan anget-anget itu enak banget. Tapi dengar baik, saya akan membicarakan tentang suki yang lain ya. Suki yang lain yang membuat kita jadi enggak seger. Yang membuat kita bisa tidak mengalami terobosan. Yang membuat kita menjadi stagnan. Yang membuat kita tidak mengalami kelimpahan kasih. Lo kok dicocorno saya, aduh asik. Aduh, tutup dulu, aduh. Itu rahasia, itu suki, aduh. Ya. Oke Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Kenapa seringkali kita tidak mengalami terobosan? Kita makan setiap hari, kita bergereja setiap hari ibadah. Tapi kenapa kita tidak mengalami terobosan? Kenapa kita tidak mengalami kegairahan dalam hidup kita? Karena ada 4 hal yang mengganggu. Enggak apa-apa, tampilkan aja wis kadung ya, enggak apa-apa wis. Yang pertama adalah S, yaitu sin. Apa itu sin? Dosa. Dosa merupakan penghalang bagi kita untuk kita mengalami terobosan, untuk mengalami pertolongan Tuhan. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong Anda dan saya, atau telinganya kurang tajam untuk mendengarkan doa Anda dan saya. Tapi yang menjadi penghalang adalah dosa. Sin, dosa. Oleh sebab itu kita yang hadir pada pagi hari ini, tidak boleh ada satupun yang kita ini rajin beribadah, baik di gereja, di rumah Tuhan, maupun secara online. Yang tahu melakukan yang baik, tapi nggak mau dilakukan, itu termasuk dosa. Yakobus 4, betul ya? Tahu melakukan yang baik, tapi nggak dilakukan. Ditunda, bahkan tidak dilakukan. Itu dosa. Betul apa betul? Ya. Jadi ya salah satu yang menghambat kita tidak mengalami
Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Mana Tuhan? Karena ada sin. Yang kedua, unforgivable. Nggak bisa mengampuni. Sekiranya engkau mengingat barang sesuatu di hatimu tentang saudaramu, bereskan dulu, kamu nggak bisa berdoa. Kamu nggak bisa masuk di altar, di mezbah persembahan. Bereskan dulu segala amarah. Ampuni dulu, bahkan di dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dengar baik, saya mungkin pernah bersalah kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah mengampuni saya? Bapak Ibu mungkin juga pernah bersalah kepada saya, kepada teman-teman di sekitar. Apakah sudah diampuni? Ini yang membuat kita tidak bisa mengalami terobosan. Karena apa? Nggak bisa mengampuni. Merasa diri menjadi orang yang tersakiti, terzolimi. Saya percaya di antara kita pasti banyak ya, entah banyak, tapi saya sangat yakin. Banyak dari kita yang merasakan ketidakadilan. Banyak dari kita yang merasakan, kok berat ya, kenapa aku diperlakukan seperti ini? Dan tidak bisa melepaskan pengampunan. Nggak bisa mengampuni. Ini yang menyebabkan pada saat kita tidak bisa mengampuni, tidak bisa melepaskan pengampunan, doa kita menjadi terhalang. Sebanyak apapun kita berdoa, kalau kita tidak bisa mengampuni, Bapa juga tidak mengampuni kita. Betul ya? Lalu yang suki, keeping bitterness, kepahitannya disimpan terus sampai mati. Sampai mati aku gak bisa ngampuni. Ya betul, mati dia. Pengampunan tidak diberikan, kepahitannya terus disimpan. Menjadi orang yang merasa tersakiti itu menjadi kebanggaan. Mari pada saat ini kalau kita merasakan ada kepahitan-kepahitan, jangan disimpan. Sampah itu tempatnya di tempat sampah. Ya, bukan cuma mantan yang dibuang, tetapi sampah juga dibuang. Ya, mantan-mantan dosa itu jangan dipakai lagi, jangan diingat-ingat lagi. Kehidupan yang lama itu yang membawa kita kepada kepahitan-kepahitan, jangan dicekeli terus. Yang setuju katakan amin. Lalu yang terakhir, imitation faith atau fake faith. Imannya cuman iman ikut-ikutan, niru-niru, tapi tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Cuman ikut-ikutan saja. Sedangkan iman itu timbul dari pendengaran akan firman WA. Ya kah? Firman Facebook, firman Instagram, enggak. Tapi firman Kristus. Akhirnya apa? Alkitab aja nggak pernah dibaca. Imannya mau bertumbuh bagaimana? Cuman ikut-ikutan. Fake. Palsu. Tiru-tiru. Mari mulai hari ini semua suki-suki yang ini. Bukan yang di restoran suki. Tapi suki yang ini yang menghambat kita bertumbuh. Kita buang. Yang setuju katakan amin. Jangan disimpan. Jangan disimpan. Memang kita bukan manusia yang sempurna, bisa jatuh dalam kesalahan. Bisa jatuh dalam kelemahan. Tetapi ketidaksempurnaan kita itu bukan menjadi alasan untuk kita terus tinggal di dalam dosa. Berbuat kesalahan terus. Dan mengatasnamakan kasih karunia sebagai suatu kesempatan besar
untuk mengatakan bahwa Allah peduli, Allah mengerti kelemahanku. Enggak. Sifat-sifat yang mengatakan, oh Allah peduli, Allah mengerti. Berarti benarlah bahwa dia memang belum bertumbuh. Karena yang hanya minta dimengerti dan dipeduliin itu hanya anak kecil. Anak kecil itu minta dipeduliin, minta dimengertiin. Dan di sini saya percaya setiap kita tidak memakai kesempatan kasih karunia Allah itu untuk kita berbuat ngawur, berbuat dosa dan sebagainya tadi. Solusi 1, 2, 3, sin, unforgivable, keeping bitterness itu. Solusinya bertobat. Tapi yang fake faith, ya, fake faith itu harus kita, solusinya gimana? Nempel sama Tuhan. Perlu komunion, perlu persekutuan dengan Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat di sini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah, pada saat tadi Pak Viko menyanyikan lagu Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, telah Kau sediakan bagiku. Tuhan itu menyediakan semua kasih-Nya itu berlimpah dalam kita. Bahkan kepada saya dan Bapak Ibu itu diperlengkapi senjata-senjata untuk kita bisa menghadapi semua masalah. Sehingga apa? Anda dan saya mengalami terobosan-terobosan setelah kita lewat dari yang suki ini. Tuhan tuh bukan cuma sekedar, kamu jangan berdosa, kamu ampuni dong, kamu jangan simpan kepahitan. Persekutuan dong dengan Tuhan, supaya imanmu nggak fake, supaya imanmu nggak cuma tiru-tiru aja. Ketok-ketok gagah-gagah gitu ya, ketok baik, ternyata nggak bertumbuh, kerdil. Ternyata Tuhan itu juga memberikan senjata kepada Bapak, Ibu, dan saya. Untuk kita bisa menghadapi solusi-solusi, untuk kita bisa mendapatkan solusi-solusi dari pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Sehingga kita bisa berkata, kasih-Mu ya Tuhan berlimpah atas hidupku. Senjata itu ada pada Anda dan saya. Mari kita lihat kisah ini. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Ini merupakan cerita kisah di Alkitab yang sangat familiar. Tapi mari kita lihat dari cara yang berbeda. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Mohon diperhatikan, pada saat Tuhan Yesus datang, dia melihat pohon ara. Pohon ara itu adalah pohon yang punya jenis kualitas, dia bisa berbuah sepanjang masa. Jadi kalau ditemui pasti hampir-hampir tidak pernah tidak ada buahnya. Lalu dilihat dari kejauhan pohon ini begitu cantik, begitu rindang, begitu bagusnya luar biasa. Dan kalau dilihat, waduh ini pohon yang sehat. Pohon yang luar biasa bisa dinikmati. Lalu semakin mendekat ternyata tidak ada satupun buahnya. Jadi yang kelihatan cantik tetapi tidak berbuah. Kelihatan bagus tetapi tidak ada isinya. Lalu Tuhan Yesus dia kecewa lihat pohon yang cantik, pohon yang menarik hati. Waktu dari jauh dilihat pohon ini begitu menariknya, begitu didekati tidak berbuah. Tuhan bukan cuma sekedar kecewa, tapi dia apa? Marah. Buktinya marah apa? Langsung dikutuk. Di pohon itu cuma diomongi aja. Lalu tiba-tiba pohon itu menjadi kering. Pertanyaan saya, yang membuat pohon itu tiba-tiba menjadi kering itu apa? Adakah yang tahu? Apakah Tuhan Yesus bawa
zat-zat kimia untuk menghancurkan pohon itu? Apa ya biasanya untuk bikin pohon itu mati itu loh. Tahu ya Bapak Ibu ya? Dulu tuh di belakang rumah kami tuh selalu terganggu dengan pohon mangga belakang. Jadi bolak-balik jatuh buahnya, akhirnya sampai genteng kami jebol. Buahnya kalau udah jatuh, kedepak, kedebuk, terus jebol lah itu. Asbesnya jebol. Dan orang-orang menyarankan, Pak, dikasih ini Pak, dikasih itu Pak, dikasih apa sih namanya saya nggak tahu juga. Tapi sampai sekarang kami nggak ngasih sih, puji Tuhan. Kami tidak melakukan kejahatan kepada orang lain, punyanya orang lain. Nah, apakah Tuhan Yesus membawa zat-zat kimia? Kok tahu? Mati loh pohonnya, kering langsung. Atau Tuhan Yesus mengerahkan 12 muridnya, sini bro, ambil kapak, hancurkan pohonnya, hancur, hancur, hancur. Ada cerita seperti itu? Apa yang terjadi dilakukan? Berkata. Cuman berkata saja pohon itu menjadi kering selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus ini ngomong langsung sama muridnya. Sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, artinya kamu juga tidak simpen segala suki itu, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada pohon ara, loh kok jadi gunung? Tadi pohon ara, sekarang kok jadi gunung? Berarti benarlah Alkitab mengatakan di Yohanes bahwa barang siapa percaya kepadaku, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang pohon ara sama gunung besar mana? Masa anak gunung itu. Gunung yang kecil. Gunung apa itu? Tumpeng. Besar mana pohon ara sama gunung? Pohon ara segini, gunungnya bisa beratus-ratus kali pohon ara. Mari kita lihat kalimat berikutnya. Tetapi kamu juga bisa berkata kepada gunung ini. Loh, rumusnya sama ya? Polanya sama enggak rumusnya? Pakai apa? Traktor, mindahkan gunung, kerahkan 1000 massa, 1 batalion pindahkan gunung, dikeruk dulu gunungnya. Rumusnya sama enggak? Pakai apa? Ayo dong, yang semangat gitu loh. Enggak dengar. Ya ini loh, ngomongnya lemes, akhirnya gunungnya enggak mau pindah. Gunungnya angrem. Soalnya ngomongnya gini, nong. Oh salah ya, nong itu inong kalau bahasa Batak. Ibu, mamaku salah. Gun, tambah salah ya. Keliru tambah keliru. Gunung. Pindah dong. Pindah, ayolah pindah lah, aku capek. Pindah ya. Nah gitu yang ngomongnya. Apakah gitu? Ayo, sekarang rumusnya apa? Speak out, berfirmanlah. Wow, amin. Siapa yang berfirman, siapa yang berkata-kata, Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus mah pohon ara. Yang gunung siapa? Saya kok kita gak asik. Numpang imannya itu namanya imitation faith. Tiru-tiru, fake faith. Palsu, melok-melok, kita gak ada. Iman itu gak kelompok Bapak Ibu.
Iman itu enggak gandeng renteng. Iman itu bicara personal. Setuju katakan amin. Mamamu boleh kuat imannya anak-anakku. Kalau imanmu enggak kuat, ya keple. Anakmu kuat iman, bapak ibunya enggak kuat imannya. Gandeng renteng? Enggak. Istrinya kuat beriman, suaminya kagak kuat beriman. Gandeng renteng? Surga nunut, neraka budalo dewi. Ya toh? Karena iman enggak gandeng renteng. Sekali lagi, Tuhan Yesus ngomong ke pohon ara. Yang ngomong ke gunung siapa? Kok kita lagi? Aduh, turun aku dari mimbar pulang. Ayo yang ngomong sama gunung siapa? Yang ngomong sama gunung siapa? Iya, betul. Pastikan Anda dan saya yang berbicara kepada gunung-gunung masalah Anda. Saya punya gunung, Anda punya gunung. Karena kita nggak punya pohon ara. Tapi kita punya gunung. Oleh sebab itu Alkitab ini keren banget. Tuhan Yesus ngomong ke pohon ara, tapi Anda dan saya diperintahkan untuk ngomong ke gunung. Kita cuma disuruh ngomong, asal kamu percaya dan tidak bimbang ragu. Bukan Tuhan Yesus yang kita suruh, Han, Hani, oh Tuhan, ngomong dong Tuhan, tolong Tuhan ngomong, nyahkan gunungku Tuhan. Oh Tuhan, nyahkan gunungku, gitu? Enggak, Bapak Ibu. Enggak. Saya yang diperintahkan untuk ngomong sama gunung saya. Saya yang berkata-kata, asal saya percaya dan punya iman. Kalau kamu percaya dan punya iman, lalu kamu ngomong sama gunung ini, ngomong apa? Beranjaklah dan tercampaklah ke laut. Lanjutannya apa? Hal itu akan, ya. Saya baca di bahasa Inggrisnya gini, speak out to the mountain and it will remove by itself. Jadi kita ngomong, kamu ngomong sama gunung itu, dan gunung itu akan pindah karepe dewe karena karepnya dia sendiri mendengarkan. Itu loh, itu kerennya. Wih, saya ini renungan. Tuhan, aku ya gelem kayak gitu. Hidup ini capek Tuhan. Masalah banyak, gunung banyak, pergumulan banyak. Tapi aku bersyukur punya Tuhan yang taruh pedang kekuatan yang dahsyat, yaitu firman di mulutku dan di hatiku. Amin. Masalahnya pada saat kita berfirman, masalahnya pada saat kita menggunakan firman, apakah otak kita, pikiran kita, mulut kita dan hati kita itu sinergi, sinkron. Mulutnya tak berfirman, mulutnya tak berkata-kata tentang firman. Pikirannya mikir, iso gak yo, iso gak yo. Terus hatinya galau. Kapan sih Tuhan? Aku harus ngomong terus loh di Tuhan. Aku udah ngucap no firman. Ya apa sih ini Tuhan? Loh enggak boleh begitu. Asal engkau percaya dan tidak bimbang ragu. Pikiran, perkataan dan hati kita sinkron. Sinkronize. Hatinya sama, perkataannya sama, pikirannya sama. Synchronize. Anda tahu arti synchronize ya? Saya tuh punya tab buat kerja, handphone buat telepon, handphone satu buat telepon, handphone satunya lagi buat kerja. Saya pakai 3 alat ini. Tetapi cukup saya ketik di sini, saya sinkron, ini isinya sama semua. Enggak ada yang berubah. Setiap kata-kata bahkan titiknya tidak ada yang berubah, enggak ada yang ditambahin, enggak ada yang dikurangi. Persis, plek. Synchronize. Kita lihat ayat berikutnya. 22.
Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaannya, kamu akan menerimanya. Minta. Minta dalam doa. Doa itu pakai apa? Pakai hati apa pakai mulut? Hati dan mulut. Pakai hati dan mulut dan juga otak ya. Ini sinkron. Tapi doa yang berkuasa itu, selain doa orang benar, adalah doa yang diucapkan. Kalau engkau mau doamu segera dijawab, Tuhan mengalami terobosan. Speak out. Ngomong dong. Jangan delep di dalam hati. Ya. Jangan cuma direnung-renungkan lalu kita tidak berkata-kata. Pada saat saya membaca ini, saya merenungkannya dan saya mempraktekkannya. Tapi saya nggak tahu bagaimana cara mempraktekkannya, cuman saya mengamini bahwa saya punya kuasa. Saya tidak perlu lagi menyuruh Tuhan untuk menghalau pergumulan saya. Karena dalam diri saya ini ada kuasa yang dahsyat sekali untuk menghalau semua gunung-gunung itu. Lalu yang terjadi adalah hal seperti ini Bapak Ibu ya. Saya mengamini firman dan saya bagikan ke anak-anak saya. Daniel, Gabriel, selesai doa malam jam 9 online. Selesai saya panggil mereka duduk. Kami dengar, Mama dapat rema dari Tuhan. Saya ceritakan ayat ini lalu saya bilang begini. Kalau kamu percaya dan tidak ragu-ragu, asal kamu punya iman dan tidak ragu-ragu, kamu punya iman, maka kamu bisa berkata kepada gunung-gunung itu pindah. Artinya kamu percaya itu artinya kamu percaya kepada firman Tuhan. Kamu percaya kepada kehendak Tuhan. Kamu percaya kepada karakter-karakternya Tuhan. Tuhan baik enggak? Tuhan menggenapi firman-Nya apa enggak? Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya apa enggak? Nah itu kita harus tahu. Tuhan tuh menyediakan, Tuhan tuh setia, Tuhan gak pernah ingkar janji, Tuhan tuh gak pernah lalai, Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan selalu hadir bagiku, di setiap langkahku berjejakkan anugerah. Itu saya imani, kita harus imani. Lalu saya katakan, kamu punya gunung masalah toh? Di ayat ini Tuhan bilang, Alkitab ngomong, kamu ngomong sama gunungmu, masalahmu apa? Pasti masalahmu selesai. Lalu saya cuma cerita, ngomong alur ngidul, kita sharing-sharing, mereka juga sharing. Lalu yang terjadi begini Bapak Ibu, kacamata saya hilang. Ini kacamata ini. Saya punya 2 kacamata, yang satu itu sudah patah, ininya sudah patah karena mohon maaf ya, yang pakai ini bukan Sri Kandi, ya, tapi pendekar. Gitu. Jadi bukan jalan yang timik-timik halus gitu enggak bisa. Saking pakai rok gitu ya, jadi kelihatan manis. Nah, pakai kacamata pun kecepatan. Kadang-kadang dipakai kacamatanya melayang. Jatuh, pecah. Habis itu saya pakai sambil baca ketiduran. Jadi kacamata itu bisa mangap begini ya, kayak orang split. Terus saya bengkok-bengkokkan lagi, jadi kacamata saya keriting yang satu lagi. Lalu kacamata ini ada untuk pergi-pergi begini. Ini kacamata hilang. Wah saya terganggu banget. Nggak bisa baca saya berapa, itu cukup lama. Terus saya teringat ini, Tuhan, tolong Tuhan, kacamataku Tuhan, di mana Tuhan? Tuhan, kacamataku Tuhan, hilang Tuhan, ya apa Tuhan? Gak bisa baca Tuhan, nah ngomong gitu. Terus sampai saya ketemu ayat ini, saya bilang gini, Tuhan, dalam 1 minggu ini, kalau kacamatanya nggak ketemu, aku beli baru ya. Tolong Tuhan, kalau Tuhan izinkan, kacamata itu ketemu. Kacamata, kamu jangan bikin masalah sama aku. Ayo, aku perintahkan kamu muncul di hadapanku, buat Tuhan mataku melihat kacamata ini di mana. Kacamata dengar perintahku, kamu muncul, ketemu, kulihat. Sungguhan loh Bapak Ibu, itu hampir deadline saya beli kacamata itu. Saya udah ngomong sama bojo, Pak beli kacamata ya Pak ya, udah terganggu ini. Loh, kacamatanya muncul Bapak Ibu. Saya sudah eker-eker rumah semua. Gereja dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 semua pojok sudah dicariin. Kacamata itu bisa jendundul di depan mata. Muncul.
Lalu saya ada kesaksian lagi. Jujur, lagi kehabisan hepeng. Do you know hepeng? Masa nggak tahu? Hepeng. Ya, saya masih suka sama hepeng. Gitu loh, butuh. Suka lah, masa nggak suka. Lalu uang itu memang di rumah saya atur dengan sangat baik, sangat rapi. Sangat rapi sehingga semua, puji Tuhan, tidak ada tagihan yang lewat. Semua teratur dengan baik, puji Tuhan. Tetapi saya berkekurangan dalam hal untuk happy. Do you know happy? Manusia itu butuh happy, Bapak Ibu. Jadi waktu happy minta sama Tuhan ya. Saya berdoa sama anak-anak, kami gandengan tangan, saya doakan semua. Lalu saya ngomong untuk diri saya, Tuhan, aku butuh uang. Aku perintahkan uang datang kepadaku, memenuhi lumbung-lumbungku dalam nama Yesus. Aku perintahkan bangku nggak pernah kering, selalu ada isinya. Aku perintahkan finansialku berlimpah-limpah, uang selalu datang kepadaku. Seperti janjimu Tuhan, bahwa aku nggak pernah kekurangan, uang datang. Aku perintahkan uang datang kepadaku. Loh, saya ini nggak ngarep apa-apa sudah. Tiba-tiba saya ditelepon, Bu, ngajar ya, ngajar yoga, ngajar di perusahaan. Saya gini sampai tenggeng-tenggeng, wah terima kasih Tuhan, lumayan. Ada sangu pergi Bali, lumayan. Minggu depan kami ke Bali, Rabu depan tidak ada ibadah ya, Rabu ini ada, Rabu depan off, tapi setiap minggu ada. Bapak Ibu, Anda berkuasa kok. Perkataan saya dan perkataan Ibu berkuasa. Yang setuju katakan amin. Bukan cuma perkataan pendeta. Anda punya gunung, saya punya gunung. Gunung saya banyak, gunung Anda juga banyak. Saya percaya kekuatan kuasa perkataan itu luar biasa. Tapi yang jadi masalah adalah, jangan cuman kita jadi orang Kristen-Kristenan. Cuman main gereja-gerejaan. Ketok aktif-aktifan. Supaya pendeta nih senengan. Ketok seneng, rajin, seneng gitu. Enggak. Jangan main gereja-gerejaan. Akhirnya fake faith. Anda harus mengalami Tuhan. Saya harus mengalami Tuhan. Amin. Kita harus mengalami Tuhan. Percuma kalau dilihat casingannya bagus, ketoknya seger, barang dicedoi, tidak ada spiritual man-nya sama sekali. Nggak ada muncul di inner faith-nya, nggak ada sama sekali. Isinya nyambat, isinya mulutnya nggak karu-karuan jeleknya. Gitu. Ngapain? Kalau kita mau alami terobosan, jangan cuma bagus casingnya. Amin, yang setuju katakan amin. Kita ini manusia hebat. Kita ini spiritual man. Bukan cuma dikasih casing daging gini tok. Tapi yang di dalam sini lebih besar. Di dalam sini rohnya lebih perkasa. Saya kirim di pasukan doa. Prajurit doa itu adalah makhluk yang paling ditakuti. Itu saya kirim, saya baca buku sampai tengah malam, bahkan melewati tengah malam. Saya baca buku itu, waduh keren ini, dahsyat ini. Ternyata di Anda dan saya dititipkan kuasa doa. Yang itu menggetarkan semua gunung-gunung. Membuat gunung pindah, membuat gunung lari. Karena apa? Dirinya sendiri nggak tahan di hadapan Anda yang penuh dengan firman. Amin. Saya bersyukur, saya berterima kasih Tuhan membukakan, saya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Gunungku banyak, tapi semua pasti pergi dari hadapanku. Gunungku banyak, tapi semua pasti pergi dari hadapanku. Aku percaya Allahku dahsyat, kalau dia berfirman tidak pernah gagal. Dia berfirman kepada Anda dan saya, tidak pernah satupun batal. Dia kuat dan perkasa untuk memegang semua janjinya kepada Anda. Tapi apakah kita kuat menjadi prajurit doa? Yang berani berseru berdoa terhadap semua gunung-gunung. Lah kita mainnya yang kecil-kecil, begitu lihat yang gede bingung. Tuhan tolong, nangisnya banyak. Enggak. Tuhan kasih kuasa doa di mulut kita. Untuk berkata-kata kepada gunung itu. Kalau gunungmu itu adalah bojomu,
Doakan, perintahkan kepada rohnya untuk taat kepada firman Tuhan. Iya Pak ya? Loh iya benar ini, benar. Kita bisa berkata kepada roh orang-orang yang bandel. Karena prajurit doa itu ditakuti. Mulutnya berkuasa, ada powerful. Di kata-katanya ini luar biasa. Tapi jangan suki tadi ya. Saya teringat pada saat saya mendapatkan ini, saya teringat kejadian di Puri Niaga. Langsung itu Tuhan ingatkan kepada saya. Pada saat itu kami Voice of Miracle mengadakan fellowship penting. Saya sudah pesan makanan banyak. Yang terjadi adalah makanan itu saya pesen yang spesial, Ceheni tahu. Jadi bukan yang harga rata-rata, harga yang up, yang bagus, yang tinggi harganya. Karena kita mau fellowship penting ini. Lalu yang terjadi apa? Mulai jam 2 siang, hujan luar biasa. Hujan itu enggak berhenti. Hujan terus, hujan jam 2 saya berdoa. Pertama saya santai, habis itu jam 3 mulai berteleponan semua. Bu saya enggak bisa datang, rumah saya banjir. Bu saya gini. Hampir semuanya tidak bisa datang karena situasi tersebut. Jam 4 mereka telepon, jam 5 mereka telepon. Waduh saya ini gini bingung sudah. Yang enggak berani ngomong telat itu, yang enggak izin itu cuma full timer tok loh. Jadi kalau full timer berarti yang Sulanita aja izin, Bu saya enggak bisa datang. Kalau ini sepeda motor saya macet, mogok ini banjir di rumah saya sudah segini, selutut lebih. Saya sudah enggak bisa bilang apa-apa. Loh, saya enggak bisa mengendalikan alam toh. Saya enggak bisa merubah alam yang kelihatan. Saya enggak bisa merubah alam yang kelihatan. Tapi saat saya bertelut, prajurit doa itu merubah situasi. Dia tuh ditakuti, bahkan alam pun takut, roh-roh takut, jiwa manusia juga takut. Langsung saat itu karena semuanya sudah telepon, hampir semua telepon, lalu saya bertelut doa. Tuhan, Engkau tahu ini acara fellowship penting, aku sudah pesan makanan yang enak. Aku percaya acara ini tidak batal. Aku perintahkan kepada seluruh anggota Voice of Miracle, tidak ada satupun yang tidak datang. Dengan alasan apapun mereka harus datang. Tidak bisa, tidak datang, harus datang. Itu saya perintahkan begitu. Saya duduk berdoa dalam nama Yesus. Dengan alasan apapun tidak saya terima. Semua harus datang. Tak tahu ya apa caranya. Jam 7 paling lambat jam 7:30 harus datang. Loh, jam 7 itu masih hujan loh Bapak Ibu. Bukannya berhenti hujannya. Wah jam 7. Cuman saya, Heni, Samuel sama Lina Makassar. Kita duduk main gitar. Sudah nyembah. Ngencreng. Saya nggak berani buka mata Bapak Ibu. Jujur saya nggak berani buka mata. Mau sinkronkan otak ini sama mulut sama hati itu butuh iman, keberanian yang luar biasa. Aku percaya Tuhan, jadi sambil menyembah, wah saya nggak berani buka mata. Dalam nama Yesus, aku percaya. Dalam nama Yesus, saya buka mata jam 7:30, kaget saya. Tidak ada satupun yang tidak datang. Kok bisa? Saya tuh tahu model-model orang-orangnya itu loh. Mereka pasti gak datang. Kena hujan titik langsung geleyang kok. Kena flu titik langsung gak gelem pelayanan kok. Tahu saya modelnya itu seperti apa. Tapi prajurit doa itu kata-katanya berkuasa. Kata-katanya itu mengerikan. Amin. Apakah Anda mau hidupmu bisa memindahkan gunung? Bahkan orang-orang yang jiwanya sulit diatur, yang bebal sekalipun. Engkau prajurit doa. Ini berdoa, ini ngomong tentang doa ini. Bukan tentang ngomong pembangunan. Ini ngomong tentang kuasa doa ada di mulutmu dan mulutku. Enggak jauh-jauh. Amin, yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita berdiri dalam doa. Sembah Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu menerimanya. Dan apa saja yang aku minta dalam doa
dalam doa. Dalam doa, doa berarti intimasi dengan Tuhan, persekutuan. Hatiku sama seperti hatinya Tuhan. Hatiku ini sinkronis sama hatinya Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, firman-Nya ada di mulutku. Jadi pada saat aku lemah, aku berkata, aku kuat. Saat aku miskin, aku berkata, aku diperkaya. Karena Tuhan berjanji, rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera. Untuk memberikan hari depan yang penuh dengan kelimpahan, dengan damai sejahtera, penuh harapan. Dia tidak memberikan rancangan kecelakaan. Dia tidak pernah memplanning rancangan kegagalan. Dia tidak pernah memplanning rancangan kesakitan. Kalau sampai itu terjadi, itu berarti ada suki yang terjadi. Ada suki yang kita simpan. Ada dosa, ada tidak bisa mengampuni, ada kepahitan, ada palsu imannya. Tapi pagi hari, siang hari ini Tuhan, kami mau berdoa mengangkat tangan kami. Jadikan kami Tuhan pasukan doa. Jadikan kami prajurit doa yang berkuasa perkataan kami. Perkataan kami adalah perkataan surga. Perkataan kami menggoncangkan gunung, memindahkan gunung. Gunung sakit penyakit, gunung kemelaratan, gunung kegagalan, gunung kepahitan, gunung apapun. Oh, haleluya. Haleluya, sembah, 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 sembah. Oh, sembah kinamaya, namanya se. Kinamaya, namanya so. Kami percaya kuasa-Mu nyata, mujizat terjadi dimulai dari mulut kami Tuhan. Dari ucapan bibir yang dipenuhi dengan iman, yang dipenuhi dengan firman. Haleluya. Hiramayana namanya se. Haleluya. Terima kasih. Koramayana se. Kinamayana sembah, sembah, sembah. Mari berkata-kata. Mari berkata terhadap setiap gunung-gunung masalah Anda. Saat ini juga. Berkata-kata kepada gunung masalahmu. Katakan dengan iman penuh kepercayaan. Apabila masih ada dosa, kepahitan, saat ini mengaku di hadapan Tuhan. Karena percuma kita berdoa saat ada dosa, saat ada kepahitan, saat tidak bisa mengampuni, saat imannya palsu, saat menjadi orang Kristen cuman orang Kristen-Kristenan, bagus dilihat, tapi di dalamnya kopong seperti kuburan yang berlabur putih bagus, tetapi tidak ada iman di dalamnya, isinya keropos. Kalau itu ada saat ini segera minta ampun di hadapan Tuhan. Segala penghakiman-penghakiman, segala perkataan-perkataan yang salah, segala kutuk yang pernah diucapkan, minta ampun di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in. Lord, I will trust, I will trust. Lord, mari angkat kedua tangan kita. Angkat penyembahan. Setelah ini kita akan menaikkan doa-doa. Kita akan berbicara dengan iman kepada gunung-gunung masalahmu. Gunung-gunung masalahmu. Lord, I will trust in you. My heart will trust. Sekali lagi katakan, hatiku mau percaya Tuhan. Hatiku percaya.
kita. Tuhan, kami datang di rumah kudus-Mu Tuhan. Kami datang di bait kudus-Mu di mana Jehovah Sebaot, Gods of Army, Allah bala tentara itu bertahta di rumah Tuhan. Dan Engkau yang menghancurkan segala gunung-gunung kami, segala musuh-musuh kami. Engkau yang memberikan kuasa di mulut kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Untuk kami berkata-kata dengan firman yang hidup. Sama-sama angkat, perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkata kepada gunung-gunung masalah, sebut gunungnya dengan jelas. Kalau itu nama seseorang, sebut namanya dengan jelas, bukan di dalam hati. Kalau itu sakit penyakit, sebut nama sakit penyakitnya, tumpang tangan dalam nama Yesus. Aku perintahkan sakit penyakit sentuh dalam nama Yesus. Aku perintahkan. Kalau itu masalah finansial, angkat iman, percaya, katakan aku percaya, aku perintahkan. Katakan aku perintahkan. Aku berkata kepadamu finansial, aku berkata kepadamu sakit penyakit, aku berkata kepadamu kelemahan tubuh, aku berkata kepadamu segala hal apapun menjadi gunung-gunung. Aku berkata kepadamu, orang sebut namanya, panggil namanya. Haleluya, jangan dalam hati berkata agak keras sedikit gak apa-apa. Gak ada yang akan perhatian dengan doa Anda. Dengan iman sampai telingamu bisa dengar. Angkat iman, percaya. Terus pemain musik juga berdoa, berkata-kata terhadap gunung masalahmu. Apa yang menjadi gunungmu saat ini? Kerinduanmu saat ini yang belum tercapai. Oh haleluya, katakan, aku perintahkan kepadamu. Aku perintahkan kepadamu. Karena aku adalah prajurit doa. Di mulutku ada kuasa. Kalau pohon ara diperkatakan oleh Tuhan, dia menjadi kering. Aku berkata-kata kepada gunung masalahku sesuai firman Tuhan, maka gunung itu akan pindah dan terjadi breakthrough dalam kehidupanku. Haleluya, haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, holy holy Lord. Haleluya, kirabayara, ku buka hati untuk jamahanmu. Amin, amin. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup. Ambil alih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku buka hati. Sembah-sembah dengan angkat pujian penyembahan. Percaya engkau menerima jawaban doamu. Percaya gunung-gunung masalah itu dipindahkan. Percaya, percaya. Seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Ku buka hati. Oh Ramaya 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 se. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidup di hadapanmu menyembah. Di altarmu, di altarmu menyembah, di altarmu menyembahmu. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Saat kami mencurahkan isi hati kami di hadapan-Mu Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang bertindak bagi kami. Saat kami berkata-kata dengan iman dan kepercayaan, kami tahu jawaban doa kami sudah kami terima. Terima kasih, mari ucap syukur. Aku percaya Tuhan, gunung masalahku pindah. Kerinduanku dijawab Tuhan. Aku terima jawaban doaku dengan iman tanpa bimbang ragu. Aku tahu Engkau Allah Jehovah Jireh. Aku tahu Engkau Allah Jehovah Sebaot yang berperang bagi aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang susah Tuhan sudah hiburkan. Yang sakit
oleh kuasa darah Yesus sudah disembuhkan. Yang beban berat diberikan kelegaan. Sehingga setiap kami dapat berkata, yang lemah aku kuat. Yang miskin aku diberkati. Yang susah aku bersuka cita. Karena kemuliaan surgawi memenuhi berkelimpahan dalam hidupku. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari tengadahkan wajahmu dan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Rohul Kudus yang menghibur, menuntun engkau dan saya di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati iman percayamu, diberkati pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, dibuatnya berhasil. Kemanapun engkau melangkah, di situ ada jejak-jejak anugerah berkat berlimpah. Kemanapun engkau pergi, di kepalamu dikejar-kejar berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terbaik dicurahkan. Setiap kita berkata,